Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang kehidupan politik pada awal reformasi. Sebelumnya perkenalkan saya Sauramadin Rashid, Saya Yurida Agami. Saya Guntur Praja Santoso. Saya Robin Ahmad Mayusta. dan inilah video kami. Masa reformasi itu dimulai sejak kapan sih, Yur? Nah, masa era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tepatnya saat kejatuhan Soeharto, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Wah, menarik tuh. Gimana kalau kita bahas kehidupan politik pada awal reformasi? Wah, boleh tuh. Kita mulai dari pemerintahan B.J. Habibie di tahun 1998 sampai 1999 ya. Ya, Pelantikan B.J. Habibie oleh Mahkamah Agung sebagai presiden menyebabkan beberapa kondisi seperti ketegangan politik menurun, desakan untuk memperlakukan demokratisasi dalam sistem politik makin kuat, muncul desakan untuk mengadakan pemilu guna memilih anggota legislatif, desakan untuk mengusut berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang terjadi pada masa Orde Baru makin kuat. Begitu. Kalau boleh tahu, kebijakan B.J. Habibie saat menjadi presiden apa aja sih? Aku bantu jawab ya. Beberapa kebijakan B.J. Habibie saat menjabat menjadi presiden seperti membentuk kabinet reformasi pembangunan, membebaskan tahanan politik, menjamin kebebasan pers, pembentukan partai politik, melaksanakan pemilu 1999, referendum Timor Timor, memperbaiki perekonomian negara, dan kebijakan otonomi daerah. Oh. Aku lanjutin ya, ke masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal Gus Dur ya. Untuk menjalankan pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Gus Dur menetapkan beberapa kebijakan seperti memisahkan Polri dan ABRI, mengakui agama Konghucu, dan menjamin hak hidup masyarakat Tionghoa, menjamin kebebasan pers, mengatasi upaya disintegrasi Irian Jaya atau Papua, membangun kerjasama dengan negara lain. Nah, aku sekarang penasaran nih sama masa pemerintahan Megawati. Kalian ada yang tahu nggak gimana? Oh, itu aku tahu. Nah, pada masa pemerintahan Megawati, beliau menerapkan beberapa kebijakan seperti membentuk agenda pemerintahan melalui kabinet gotong royong, melakukan reformasi di bidang politik dan hukum, disintegrasi dan kedaulatan wilayah, melakukan reformasi di bidang ekonomi, melaksanakan pemilu 2004. Aku lanjut ke masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kita kenal SBY ya. SBY mempunyai 3 kebijakan di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Yang pertama, kebijakan di bidang politik. Yang kedua, mencegah aktivitas illegal logging. Yang ketiga, memberantas terorisme. Yang kedua, ada kebijakan di bidang hukum. SBY mengeluarkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Yang di bidang ekonomi aku lupa nih, ada yang bisa jelasin nggak? Aku. Jadi kebijakan dalam bidang ekonomi SBY menyusun program perbaikan investasi, mewujudkan swasembada pangan, dan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Oh. Aku lanjut ya ke masa pemerintahan SBY di periode kedua. Pada masa pemerintahannya, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II dan menerapkan beberapa kebijakan seperti memperbaiki pelayanan publik, memperkuat sistem politik, dan mewujudkan good governance dan memajukan pendidikan. Lanjut ya ke masa pemerintahan Jokowi di periode pertama. Beliau beserta wakilnya menerapkan beberapa kebijakan seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, kebijakan ekonomi, kebijakan kelautan, dan kebijakan pertambangan. Nah, di tahun 2019 sampai 2024, Jokowi kembali diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin negara Indonesia. Kembali, tapi aku nggak tahu nih kebijakannya apa aja. Aku bantu jawab ya. Ketika Jokowi di periode kedua, beliau mempunyai beberapa kebijakan seperti menstabilkan tensi politik, memperkuat pemberantasan korupsi, memperkuat perekonomian, memperbaiki kondisi sosial, dan memperbaiki pendidikan. Oh, ternyata asik juga ya membahasnya. Setuju, asik juga ya membahasnya. Kita jadi menambah ilmu dan mengingat-ingat apa yang kita lupa. Iya.
Kan perkembangan politik pada masa reformasi ditengarai oleh beberapa peristiwa dan kebijakan penting terkait perkembangan politik. Ada yang tahu nggak apa aja? Aku bantu jawab ya. Sidang Istimewa MPR 1998, otonomi daerah, pencabutan pembatasan partai politik, penghapusan dui fungsi ABRI, dan penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis. Aku bahas yang sidang istimewa MPR pada tahun 1998. Nah, jadi pada tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Nah, sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntutan reformasi. Nah, coba tambahin ketetapannya apa aja. Ketetapan MPR nomor 7 tahun 1998 yang memungkinkan UUD 1945 di amandemen. Ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada presiden atau mandataris MPR dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Ketetapan MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode. Terakhir deh, ada yang tahu penjelasan otonomi daerah nggak? Nah, aku tahu nih. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. Izin nambahin ya. Jadi, pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dan penerapan otonomi daerah tersebut diiringi dengan perubahan sistem pemilu berupa penyelenggaraan pemilu langsung untuk mengangkat kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Walah, makasih ya Guntur, Yunida, dan Salwa. Iya, sama-sama Robin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.